Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Anda tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada para pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semua ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau hendak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa Yesus mempunyai alasan yang sangat kuat atau sangat mendasar tak kala ia memarahi semua orang yang sedang berjualan di bait Allah. Bagi Yesus, bait Allah harusnya menjadi tempat untuk menyembah keagungan Bapa. Harus menjadi tempat di mana orang menyembah Allah yang maha tinggi, bukan menjadi hiruk-pikuk untuk berjualan. Maka pertanyaan buat kita renungkan, bagaimana sikap kita secara pribadi masing-masing ketika kita datang ke gereja atau tempat-tempat suci yang lainnya? Apakah kita juga punya sikap hormat atau berpakaian yang pantas ketika kita berhadapan dengan Tuhan? Saya merenungkan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi, atau kita mengundang tamu, atau kita pergi ke pesta, pasti kita akan menggunakan pakaian yang sangat-sangat rapi. Kita berjuang untuk menyalami setiap orang yang ada. Kita berlaku sopan di tempat itu. Maka mari kita lakukan hal yang sama untuk Tuhan. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita harus mengenakan pakaian yang sopan, menunjukkan sikap sembah bakti kita kepada Dia, dan bukan menjadikan rumah Tuhan tempat show atau memamerkan apa yang kita miliki, atau bukan untuk tempat bergosip, tapi tempat di mana semua orang boleh merasakan kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Mari kita kembali bertanya kepada diri kita, bagaimana sikap kita, sikap batin kita ketika kita datang ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi, atau ketika kita datang untuk berdoa. Apakah sikap kita penuh dengan hormat, menyadari akan kehadiran Allah di tempat itu? Mari Bapak Ibu, kita berlaku pantas di hadapan Tuhan. Kita mohon rahmat darinya, agar kita tidak menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat untuk membicarakan kelemahan orang lain, tempat untuk mencaci maki orang lain, tempat untuk tidak membawa damai. Tapi rumah Tuhan harus menjadi tempat di mana semua orang boleh datang, menimba kekuatan, boleh merasakan kehadiran Tuhan, dan boleh diterima dalam kelemahan dan kekurangannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Berikanlah mereka rahmat, kesehatan, kebahagiaan. Biarlah mereka mampu menyatukan segala penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu sendiri di kayu salib. Berkatilah keluarga mereka, para dokter, para perawat yang juga setia mendampingi mereka. Berikan mereka rahmat, kesehatan, kesabaran. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.